Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Ardi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama sistem operasi yaitu menjadi penghubung antara tiga komponen utama yang terdiri dari software, hardware, serta brainware. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer, konsol game maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal, karena sistem operasi inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Apa fungsi sistem operasi? 1. Sebagai pengatur hardware. 2. Menjalankan perintah dasar pada komputer. 3. Mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. 4. Menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis. 5. Untuk peran komputer yang lebih optimal. Jenis-jenis operasi komputer. 1. Sistem operasi DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan karena masih jadul dan belum ada antarmuka. Proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Kelebihan sistem operasi DOS yaitu ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori, ukurannya kecil, memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangan dari sistem operasi DOS adalah belum ada antarmuka, instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. 2. Sistem operasi Windows. Windows merupakan sistem operasi terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instasi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini Windows menjadi US terbaik, mengalahkan Linux dan operasi sistem lainnya saat ini. Usai berhentinya proses pengembangan sistem operasi MS-DOS, Windows menjadi favorit pengguna karena tampilannya sudah terpasang di hampir seluruh komputer IBM dan komputer lainnya. OS Windows mampu tampil menarik dengan visual grafis GUI. Sebagai informasi, OS Windows sejatinya merupakan hasil revolusi dari MS-DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih berbasis tulisan tanpa gambar. Kelebihan operasi Windows yaitu tampilan antarmuka user-friendly, lebih mudah dalam proses instalasi, aplikasi US Windows melimpah. Kekurangan tidak ada open source, berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah dan rentan terkena serangan virus. 3. Sistem operasi Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas dan tanpa perlu lisensi. Berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Pengguna OS Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan US Windows atau Mac US yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Di ranah web hosting, sistem operasi Linux biasanya juga dimanfaatkan sebagai US untuk komputer server. Anda bahkan bisa memilih versi OS Linux pada server jika
ingin menggunakan layanan VPS murah yang saat ini sudah banyak dijual di Indonesia. Kelebihan sistem operasi Linux yaitu open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya yaitu tidak dianjurkan bagi pengguna awam, aplikasi Linux terbatas, dan cara install Linux terbilang susah. Selanjutnya yang keempat, sistem operasi macOS. macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Di atas kertas, pengguna operasi sistem yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Pasalnya produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Kelebihannya yaitu lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, aman dari virus. Kekurangannya adalah harganya relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak ada open source. Yang kelima, sistem operasi unik. Sama halnya seperti DOS, unik merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya US masa kini. Saat ini Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Terkait keunggulan dan daya tarik utama, ada beberapa aspek yang bisa Anda coba. Namun, dari segi penggunaan Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kelebihan dari Unix adalah tidak mudah terkena virus, gratis, dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya yaitu tampilan Unix kurang menarik dan tidak memiliki banyak pilihan driver. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.